Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkirim ke Pak Sarip. Apa sebaiknya disampaikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda gitu kan? Pak Sarip bilang bahasa Indonesia karena beliau kurang paham bahasa Sunda gitu kan. Jadi mohon maaf, borongan kali ini akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Pak Amin, Pak JJ, Pak Sarip, Pak Kadis, seandainya kita menggunakan ruangan ini seluruhnya, di belakang sana itu ada burung Garuda. Sekarang mau bertanya, apa sebabnya burung Garuda kalau kita lihat itu gagah sekali? Karena negara kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. 17 sayapnya, 8 ekornya, 45 bulunya. Bayangkan kalau negara kita merdeka tanggal 2 Januari papato yang hiji, 2 buntut hiji. Pak JJ, ibu saya orang Bojong Pak, dari Ciamis. Bapak saya orang Pengrajin. Ketika saya diberi nama Taufik, saya pernah protes ke orang tua, Pak, kenapa saya orang Sunda diberi nama kearab-araban Taufik? Tidak Enang, tidak Mamat, tidak Edi. Orang tua saya waktu itu menjawab, Nak, orang Sunda itu bebas memberi nama apa saja, asal jangan 4 nama. Orang Sunda pantrangan memberi nama anaknya Ina, Toto, Budi, dan Asep. Punten pemilu saminya. Ini ilmiah. Kenapa orang Sunda tidak boleh diberi nama Ina dan Toto? Apa merek kloset? Di Doto anak kurang dikihan batu, jangan. Kenapa orang Sunda tidak boleh beri nama Budi? Karena dalam peribahasa Budi itu tidak pernah bayar utang. Utang nyawa dibayar nyawa, hutang budi dibawa mati. Dan orang Sunda tidak boleh diberi nama Asep. Asep itu penyebab kebakaran. Tidak mungkin ada Asep kalau tidak ada api. Asep lupa Asep. Tapi sekarang Asep itu merubah kebiasaan orang Sunda. Tidak selamanya kita menanam jagung berbuah jagung, menanam singkong berbuah singkong, karena kita menanam Asep berbuah stroberi. Banyak rumah makannya. Jadi sebenarnya Pak JJ, orang Sunda itu punya kebiasaan memberi nama berdasarkan kebiasaan di India. Orang Indian itu kalau memberi nama berdasarkan kejadian alam. Makanya tidak aneh kalau ada orang Indian namanya kuda meringkik, jembatan runtuh, angin menderu, macam-macam kejadian. Ada anak Indian sudah 10 tahun protes ke orang tuanya, Pak, saya malu oleh teman-teman. Saya udah 10 tahun oleh bapak belum diberi nama. Nah orang tuanya, nah bapak dan ibu bukan tidak mau memberi nama kamu, tapi banyak bapak mana di badangan kondom bocor, kecelakaan. Nah coba lihat di Karangkemulian, kenapa ketika Aki Bolangan Terang dan ini Bolangan Terang memberi nama Ciung Wanara, karena pada waktu itu melihat burung ciung dan wanara monyet.
jadi cium manara. Karena kalau kita waktu itu Aki Barangantang dan Barangantang melihat cium dan pendaki gunung, mungkin namanya cium wanati. Ya. Atau kalau melihat burung cium dan Kang Darpan, namanya jadi cium Wanaraja ya, dari Garut. Begitulah tradisi orang Sunda. Tidak sombong, berkonsep. Orang Sunda, Pak. Kalau kita memberi nama gunung yang paling tinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai, kecil. Tidak Gunung Kadu, Gunung Kalapa, Gunung Ciremai. Tidak sombong. Ayeuna urang sombong ya. Dulu saya waktu kecil, kalau saya makan 3 gerakan, baca Bismillah, cuci tangan, makan. Sekarang kan 4, dipoto lah ya. Kirimkan ria, jangan ria ya. Lalu berkonsep orang Sunda itu ketika memberi nama jalan-jalan di sekitar Gasibu, coba lihat ke sebelah timur, itu burung kecil, jalan Tetimplik, Dederuk, Puter, apa lagi? Piip, burung kecil. Coba lihat ke sebelah barat, Elang, Raja Wali, Garuda, kunaon teh dihijikan, dihakan. Habis burung kecil itu. Berkonsep. Saya bertanya kepada Pak Kaban ya, sama Pak Sarip, tanggal 4 Oktober yang baru lalu, kita telah memperingati Hari Satwa sedunia. 4 Oktober. Pertanyaannya Pak, apa hubungannya satwa dengan badan bahasa? Ada hubungannya. Jadi ada 4 anak tikus keluar dari lubang dengan induknya. Begitu keluar, di sini ada kucing. Mama kucing, tenang. Kata induknya. Begitu kucing mau menerkam, induk tikus itu berteriak, gong. Takut kucing itu Pak, pergi. Nah induknya ke anaknya bicara, nah begitu pentingnya kita menguasai bahasa asing itu. Pas sekali, makanya kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa Sunda, kuasai bahasa asing. Kenapa? Sekali dikoprokan Pak, habis harus Japati. Kenapa kita harus memperingati Hari Satwa ya? Karena saya berpikir ya, kita hidup ini coba bercermin ke satwa. Ada pertanyaan lagi, binatang apa yang jujur mengakui keunggulan lawannya? Tadi dari 5 nominasi, pemenangnya 1 buku puisi itu. Yang lain mengakui, tapi kali mungkin wah bujur mungkin. Ini ada binatang yang jujur mengakui keunggulan lawannya. Apa coba? Semut hitam. Semut hitam itu pernah baris berbaris, lalu kalah. Dia mengakui keunggulan semut merah. Ada lagunya kan? Malu, aku malu pada semut merah. Saya lagi flu ini jadi suaranya agak serak. Nah, saya juga berpikir berhubungan dengan satwa ini, kenapa orang Sunda itu paling tidak suka kepada ayam? Ayam itu oleh orang Batak dimuliakan, dimartabatkan menjadi lambang PSMS, ayam Kinantan. Oleh orang Makassar dimuliakan menjadi lambang ayam jantan dari timur. Kunaon orang Sunda, ayam itu tidak lecek. Zaman itu awas nempona disebut kotokeun, rabun ayam.
Orang yang tulisannya jelek, cakar ayam. Biasanya dokter itu, cakar ayam. Tapi dokter kurang konsisten. Kenapa dalam resep cakar ayam, dalam kwitansi jelas tidak konsisten? Coba apa lagi? Orang yang linglung mencari alamat, namanya segahayam penyambungan. Mahasiswi yang bisa diajak jalan-jalan disebutnya hayam kampus. Kenapa tidak ke jalan kampus? Apalagi coba yang ayam banyak. Mangkok yang paling murah cap jago, yang paling murah ayam jadi korban. Dan lebih jelas lagi, orang Sunda tidak suka kepada ayam. Kejadian kalau telur ayam digoreng, kenapa namanya telur mata sapi? Kan sapi batu bikin tuh ya. Nah ini harus menjadi bahan balai bahasa perubahan ini. Lalu juga saya berpikir dari 3 juara tadi, yang pertama saya mengapresiasi kepada Pemda Pangandaran yang waktu itu berani memberi nama alun-alun Pamprokan. Ramai itu di medsos. Banyak yang mengatakan Pamprokan itu salah setelah bahasa. Abdi PJJ di kanal YouTube Abdi habis setengah jam menerangkan apa di Pamprokan. Itu tidak salah. Pak itu awalan, Ang itu akhiran. Kalau Pamprokan salah, Paguyuban salah. Sama strukturnya. Kenapa waktu itu karena Pamprokan itu kurang ilar dipakai. Jadi secara tata bahasa betul Pamprokan. Tepuk tangan untuk Pangandaran yang kemudian diberi amanah. Lalu untuk media, saya sebagai orang Persib ya, saya 12 tahun menjadi pengurus Persib, tapi sekarang keluar karena Persib itu sombong sekarang itu. Kemarin Kacang Garuda 50 miliar ditolak mau sponsori karena syaratnya berat, Rapang GBLA dan Jelek Harupat karena dipelakan suhu. Ya gimana itu background? Ya. Nah, ke media saya berpesan sebagai orang Persib, bikinlah judul berita yang Islami. Pantes Persib eleh atuh, dan judul media kan kacau atuh. Persib tandang ke Malang mau mencuri angka, mencuri. Ngarang mau dijawab Gusti Allah oke. Yang kedua, walau di dalam aturan harus memakai bahasa Indonesia, saya mengapresiasi para wartawan susah menerjemahkan kata resapel. Tetapkan sekarang di tiap pemberitaan resapel, capek. Padahal ada bahasa Indonesia mengocok ulang. Tapi kalau wartawan menggunakan mengocok ulang, janggal. Coba zaman SBY, kalau diberitakan baru-baru ini Pak SBY mengocok ulang beberapa menteri, diantaranya adalah Fadil Muhammad, keturunan Arab, kan janggal. Pak Patrialis Akbar waktu diwawancara oleh TVRI, Pak Patrialis, bagaimana perasaan Anda setelah dikocok ulang oleh Pak SBY? Ya saya keluar. Ya Kang tekniknya matangnya anggaw ya, resapel kacau teman. Untuk para nomine buku puisi, saya mengajak, saya sebagai pegiat sastra Sunda mengajak para nomine itu, yuk bergelut dalam penulisan sajak Sunda. Lebih asik bahasa Sunda mah ngagaduhan 40.000 kosakata, lebih kaya di bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, Pak Sarip, gerakan mati itu cuma ada 7: melihat, memandang, menoleh, berkedip, melotot, memejamkan mata. Nah, ada 7. Mendelik.
Di dalam bahasa Sunda Pak Sarip ada 32. Netep nelo mencrok Urmayam meredek ulagi ngicep-ngicepan merdei perembentak 32. Bahasa Sunda hampir sama dengan bahasa Jawa, cuma dalam bahasa Sunda di Jawa ibu kalau di urang mangga, di Jawa naon monggo, kalau di Sunda tresna tresno, pemilih urang baal jangan. Ayo menulis dalam bahasa Sunda, bikinlah puisi dalam bahasa Sunda yang dinyanyikan. Kita tanpa sadar telah dibodohi oleh Bu Kasur bersama penulis lagu-lagu dahulu. Saya meneliti 13 lagu taman kanak-kanak menyesatkan. Kita nggak sadar. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Saur saha Ibu Kasur pemimlak jagung karena jeruk biasa. Jagung mah Ibu Kasur pada ngali sumur namanya jeruk. Bintang kecil di langit yang biru mau keluar, langit biru bintang mah ada keluar bintang malah mau langit nggak boleh. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota siap diuk dina kos itu dia banget. Ada sakage tik 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 bunyi hujan di atas genting. Dia naon bu hujanna? Dia genting ya, kapalin di genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dan ranting pohon dan kebun basah semua. Cenah hujanna di genteng, lu basah kebun. Kata lukis. Apa manfaatnya anak-anak TK 4 tahun disuruh belajar lagu potong bebek? Budak TK 4 tahun kita becit meri dilodok atuh teu mikir. Ada pisau, ada darah, ada korban, nggak mikir. Sudah menyembelih bebek itu kena obat kemarau, hawak. Diperkenalkan lagi dengan dansa. Buat apa anak SD diperkenalkan dengan dansa? Mana unsur didaktisnya? Gaya. Ada lagi, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu. Habis mandi pas ini ku tolong ibu. Habis mandi mah tuh dianu heula, di baju heula. Kakara. Ayolah kita menulis bahasa Sunda. Kita perbaiki lirik-lirik lagu Sunda yang banyak salah, banyak salah. Ada lagu Papatong, berang maju ke lohor. Apa berang ke lohor? Kene atuh. Mereka mana dari mana atuh? Banyak yang salah. Padahal sederhana saja. Iklaru itu. Ketika Bimbo melihat sajadah, muncul lagu Sajadah Panjang. Ketika Ebit BAD melihat barangkal, jadi lagu barangkali di sana ada jawabnya. Ibu, saya sebagai orang Tasik percaya akan ramalan Joyoboyo. Katanya nanti kalau negara kita dalam keadaan goro-goro akan datang Satria Piningit menyelamatkan nama kita, diawali dengan Noto Nogoro No Soekarno. Terbukti Noto Soeharto, Noto No-nya anaknya Soekarno, Megawati, Ro-nya Noto Nogo, Go-nya kan Gus Dur sama Yudhoyono, Ro-nya itu pasti Rhoma Irama. Saya percaya. Bapak yang pakai seragam itu Korbi, Bapak itu korup pendukung Rhoma Irama, jangan lupa itu semua gitu ya. Nah, konon ketika beliau pulang dari Negla, Pak JJ, Rhoma Irama itu orang Sodom Negla di Tasik.
Jadi soneta sedang naik ke Tasikmalaya karena daerah Curang remnya blong. Dia bilang ke supir, rem tangan, berhenti. Nah, dari kata rem tangan itu muncul istilah sebuah lagu menuju ya, rem tangan sudah pasti ada. Rem tangan itu maksud dong, rem tangan. Ayo kita menulis bahasa Sunda. Kalau 5 orang nominal tadi disuruh menulis dalam bahasa Indonesia, semua kata-kata diawali dengan M, paling 12. Mama menyuruh membeli marmot, marmotnya meninggal, mati. Mama menyesal, mengapa menyuruh membeli marmot. Sudah. Dalam bahasa Sunda, bahasa Arab, kita bisa mengarang. Semuanya kata-kata diawali dengan M itu 7.200 M semua. Coba bahasa Arab hitung. Maman mikir-mikir beli mobil, beli mual. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya lupa tidak memperkenalkan nama saya Taufik. Di awalnya ada W1 Taufik, di belakangnya ada W4 Taufik, W. Kita banyakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Pura-pura.